Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Amma ba'd. Qala mu'allif al-imam Abdullah bin Abdurrahman bin Al-Qadari radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi ilmihi wa bi ilmihi sallallahu fi kitabih al-qadim al-alamiyah fi sunan salah ila anqal faslun wa yusannu fi ruku'. Pasal ini menjelaskan tentang sunnah-sunnahnya ruku'. Seperti kita tahu bahwa beliau Sahib Muqaddimah Al-Alamiyah itu memisahkan antara pembahasan minimal dengan pembahasan yang sempurna. Jadi kemarin diterangkan misalnya rukuk minimalnya seperti ini. Itu sudah dibahas ketika membahas tentang rukunnya sholat. Yang lebih sempurna dibahas di sini sunnah-sunnahnya. Dibuat fasal-fasal sendiri. Faslun sunnah rukuk, faslun sunnah i'tidal, faslun sunnah sujud, terus seperti itu dibuat fasal-fasal sendiri. Nah, sebagian kitab biasanya langsung dibahas ketika bahas rukun itu minimalnya rukuk seperti ini dan lebih sempurna begini. Bukan di mana? Dulu ketika pembahasan rukun hanya membahas minimal. Sudah kita bahas minimalnya rukuk dulu apa? Yaitu merunduk sekiranya tapak tangan ini sampai kepada lutut kalau diletakkan bagi orang yang postur tubuhnya normal, tidak terlalu panjang tangannya dan juga tidak terlalu pendek. Yang lututnya juga posisinya normal, tidak terlalu ke atas, tidak terlalu ke bawah. Nah, seperti itu. Itu dulu. Dan diam seukuran tumanina. Nah, itu minimalnya. Tidak harus baca apapun. Nah, sekarang akan dibahas yang rukuk yang sempurna. Faslun wa yusannu fil ruku' maddud dhahri wal unuq. Minimalnya sudah tadi itu ya. Nah, dari minimal itu kalau ingin sempurna kita tambah ini satu persatu ini. Semakin semuanya dilakukan semakin sempurna ya. Semakin dikurangi ya ada kesempurnaan tapi enggak penuh ya, enggak penuh. Kesunatannya rukuk itu dari minimal sunat ditambah ini maddud dhahri wal unuq, meluruskan punggung dan leher. Punggung dan leher itu lurus sekiranya hatta yasira kas-safiha al-wahidah, sekiranya seperti satu papan kayak meja setrika ya. Meja setrika kan lurus begini ya. Nah, antum kalau rukuk itu jangan agak ke atas begini. Sebagian orang rukuknya agak ke atas begini atau terlalu ke bawah begini ya. Nah, kalau terlalu ke atas enggak lurus. Kayak jalan tanjakan ya. Itu. Kalau terlalu melengkung gini tidak lurus juga. Kalau terlalu ke bawah akhirnya melengkung ya, melengkung. Nah, tidak bagus juga. Yang bagus itu lurus. Jadi leher ini sama punggung kira-kira lurus. Jadi kepalanya jangan diangkat. Kalau kepalanya diangkat, leher sama punggung enggak lurus. Punggungnya datar, sementara lehernya agak ke atas atau terlalu merunduk lehernya. Tidak lurus juga. Lurus. Dan itu terjadi kalau kepalanya juga tidak diangkat dan juga tidak terlalu merunduk lurus begitu. Sekiranya seperti meja setrika, seperti satu papan begitu. Ini yang sempurna. Seandainya tidak begitu sah. Yang penting merunduk kira-kira tangan ini sampai ke lutut ini. Lebih terlalu ke bawah tidak ada masalah. Agak ngangkat, yang penting kalau ini ditaruh nyampe juga tidak ada masalah. Ya. Nah, yang sempurna ini lurus antara punggung dan leher. Wa nasbu saqaihi wa fakhidaihi, meluruskan dua betis dan dua paha. Betis dan paha itu lurus. Dan ini bisa terjadi kalau lututnya enggak ditekuk. Ya. Kalau lututnya ditekuk, tidak bisa lurus. Akhirnya lututnya model begini ya. Lututnya model begini, agak condong ke depan. Sementara pahanya begini ya. Itu kalau ditekuk. Enggak. Jadi rukuk itu yang lurus, jangan ditekuk ini. Lututnya ini jangan ditekuk, ditegakkan. Sehingga antara betis dan paha itu lurus. Itu sunnahnya. Wa nasbu saqaihi wa fakhidaihi. Lurus kemudian jangan nempel. Kalau perempuan nempel antara kaki kanan dengan kaki kiri itu nempel. Perempuan itu sholat usahakan antara satu anggota badan dengan anggota badannya itu saling nempel begitu. Kenapa? Itu lebih tertutup untuk perempuan. Lo kan pakai mukena sudah tertutup, ya mungkin tertutup warna kulitnya, tapi kan nanti tidak tertutup lekuk-lekuk tubuhnya ya. Tapi kalau serba nempel
akhirnya kan mirip kayak bola gitu, kayak bulat ya. Nah, itu. Jadi usahakan perempuan itu semuanya saling nempel. Jadi nutup aurat itu tidak hanya bermaksud menutupi warna kulit, tapi juga menutupi bentuk tubuh. Karena itu jangan pakai pakaian ketat. Pakai pakaian ketat ini apa? Juga bisa memicu syahwat. Mungkin kalau dia telanjang orang nggak syahwat. Ya, mungkin dia kalau nggak telanjang orang nggak syahwat. Kulitnya kayak pohon sawu. Mungkin nggak syahwat. Gara-gara pakai pakaian ketat, orang miranya apa? Akhirnya ngelihat bentuk tubuhnya ya. Justru dia berpakaian membuat orang syahwat. Padahal kita nutup aurat itu maksudnya apa? Menghindari syahwatnya orang lain yang tidak halal. Itu kan maksudnya nutupi auratnya. Jadi maksud nutupi aurat itu ya apa caranya orang itu tidak terpancing syahwatnya yang tidak halal itu ya. Nah, kalau pakai pakaian sekedar nutupi warna kulit tapi pakaiannya ketat, bahkan sampai kadang nempel saya kayak lepet. Tahu lepet? Ya, jajan lepet itu nempel sekali kayaknya. Kayak lepet begitu. Bisa jadi memicu orang syahwat walaupun tidak melihat kulitnya. Bahkan bisa jadi kalau pakaiannya dilepas hilang syahwatnya ya. Kayak tadi. Karena itu jangan pakai pakaian tanda. Dan perempuan itu saling nempel gitu. Kalau laki-laki enggak, saling renggang. Laki-laki itu renggang, jangan nempel. Nah, sehingga dalam keadaan sholat ketika berdiri, ketika ruku, nah itu jarak antara lutut kanan dengan lutut kiri usahakan kira-kira 1 kilan, 1 jengkal. Itu 1 jengkal begini. Kira-kira aja. Jadi jangan ditempelkan, jangan terlalu renggang. Wa nasbu saqaihi wa fakhidaihi. Kemudian wa akhdhu rukbataihi biyadaihi. Memegang. Disunatkan memegang kedua lutut dengan kedua tangan. Kalau minimalnya yang penting tangan ini, tapak tangan ini sampai ke lututnya. Yang penting tapak tangan sampai ke lutut. Tidak harus ditaruh di lutut. Walaupun begini kayak vampir itu, tidak masalah ya rukunya begini. Itu nggak megang lututnya. Tapi yang afdal, yang akmal, yang sunnah itu megang lutut. Jadi antum megang lutut itu dapat sunnah. Itu bukan hanya untuk menahan itu untuk mengamalkan sunnah. Jadi antum pegang lututnya itu, dipegang. Jadi kedua lututnya dipegang dengan kedua tangan. Kemudian ketika megang lutut itu watafriqul asabi', jari-jarinya direnggangkan. Ai tafriqan wasaqan. Jadi ketika menyentuh lutut itu agak renggang begini aninya. Jari-jarinya. Enggak rapat begini enggak. Juga enggak begini ya. Allah. Jangan renggang begini ya. Enggak rapat begini juga. Itu. Enggak juga begini dipegang. Begini enggak renggang. Agak renggang. Tafriqan wasaqan. Wa tawjihuha lil qiblah, dan sunat jari-jari itu dihadapkan ke kiblat. Jangan disalah pahami berarti tangannya begini berarti ya. Enggak, maksudnya begini, jangan begini ya. Jangan dibelokkan begini, jangan begini ya. Pegangnya jangan begini, jangan begini. Terus gini aja. Ya, ini maksudnya menghadapkan ke kiblat. Wa tawjihuha lil qiblah. Wa yaqul, sunat membaca ini enggak wajib kata dari baca, tidak ada masalah ini. Baca apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Sekali cukup, sudah dapat sunnah. Antum membaca hanya 1 kali itu sudah cukup. Tapi wasalasan afdal, afdalnya 3 kali. 1 kali antum dapat sunnah, 2 kali antum dapat sunnah, 3 kali afdal. Adnal kamal itu 3, minimal sempurna itu di 3. Maksimalnya berapa? Khilaf. Kebanyakan ulama mengatakan maksimalnya 11. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 11. Tapi kata Imam Subki, enggak, maksimalnya enggak ada batas. Antum mau baca 1000 kali ketika ruku, tasbih itu enggak masalah. Jadi kata Imam Subki, terserah antum mau baca berapa kali aja. Wadah ya. Jadi minimalnya 1. Itu minimal. Tapi belum mencapai kamal itu. Adnal kamal berapa? Minimal sempurna 3. Lebih afdal daripada 3, 5, kemudian 7 ganjil, kemudian 9, 11. Apakah 11 ini maksimal? Khilaf. Sebagian mengatakan ya maksimal 11 itu. Tapi kata Imam Subki tidak terikat oleh itu. Terserah antum mau berapa
baca berapa saja. Jadi kalau untuk Imam Subki atau mau memanjangkan rukuk ya subhana rabbiyal adzim wa bihamdihi itu diulang-ulang berapa kali aja. Nah, kalau yang lain kalau memanjangkan rukuk misalnya ya subhana rabbiyal adzim wa bihamdihi dibaca 11 kali, kemudian baca zikir yang lain, doa misalnya, zikir atau apa saja sudah. Jangan baca ayat Quran. Baca ayat Quran di selain posisi berdiri itu nggak dianjurkan dalam sholat. Ya, nggak dianjurkan dalam sholat. Jadi baca Quran itu jangan ketika ruku, jangan ketika sujud. Sujud itu ruku itu baca zikir, baca doa, begitu. Baca Quran itu khusus ketika berdiri. Ya nggak batal, tapi nggak dianjurkan. Nah, jadi sunnah ketika ruku membaca subhana rabbiyal adzim wa bihamdihi dan afdalnya 3 kali. Subhana rabbil azim. Subhana itu apa sih? Ai unazzihuhu min kulli naqsin. Subhana rabbi. Itu aku meyakini kesucian Allah dari segala kekurangan. Jadi itu maksudnya subhana. Jadi saya meyakini maha suci Allah dari segala kekurangan. Semua sifat kekurangan Allah maha suci darinya. Saya meyakini itu. Subhana rabbi al-azim. Ada al-azim, ada al-jalil, ada al-kabir. Kata Imam Razi itu beda itu. Jadi ada al-azim, ada al-jalil, ada al-kabir. Al-azim ini al-kamil dzatan wa sifah. Jadi al-azim itu maknanya apa? Sempurna zatnya, sempurna sifatnya, dua-duanya. Zatnya sempurna, sifatnya sempurna. Tapi kalau al-jalil itu al-kamil sifatan, sifatnya sempurna. Kalau al-kabir, al-kamil dzatan, sempurna zatnya. Wadah ya? Perbedaannya antara itu. Kalau terjemah bahasa Indonesia gimana? Terjemah bahasa Indonesia nggak menjadi tafsir seperti tadi itu. Jadi al-azim yang maha agung. Apa maksudnya agung? Maha sempurna zat dan sifatnya. Kalau al-jalil apa? Maha sempurna sifatnya. Kalau al-kabir maha sempurna zatnya, maha besar. Bisa menimbulkan salah paham nanti. Allah nanti besar itu maksudnya apa? Allah maha besar. Bikin orang itu kalau tidak paham akidah nanti membayangkan yang enggak ya. Akhirnya menyerupakan Allah dengan makhluk. Lebih pas jadi ngartikan Asmaul Husna itu sebaiknya lihat syarah. Jangan ngikuti kamus saja. Kalau di kamus kabir ya besar. Besar orang dengan gede. Apalagi cerita anak kecil. Gede seperti apa? Seperti gunung Semeru tapi. Ya gitu ya. Itu anak kecil dan terus antum mau dia salah lebih gede dibanding itu. Antum menggambarkan Tuhan seolah-olah adalah apa? Makhluk, menyerupakan dengan makhluk. Artikan saja maha sempurna zatnya. Seperti apa Allah Ta'ala bahwa zatnya sempurna, tidak menyerupai apapun. Maha sempurna sifatnya. Maksudnya gimana sempurna sifatnya? Sempurna, tidak ada kekurangan sama sekali. Seperti apa? Nanti kita kalau masuk surga ngelihat Allah nanti apa menjadi jelas nanti. Sekarang dipahami gitu aja, maha sempurna zatnya tidak sama dengan makhluk, maha sempurna sifatnya tidak sama seperti makhluk. Kalau al-azim dua-duanya ya, maha sempurna sifat dan zatnya. Itu makna dari al-azim. Jadi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi itu artinya saya meyakini kesucian Tuhanku yang maha sempurna zat dan sifatnya. Wa bihamdi ay wa ahmaduhu, dan saya memujinya. Saya memuji kepadanya. Wa bihamdi wa ahmaduhu. Saya puji Allah dengan pujian yang layak untuk Allah. Seperti pujian Allah pada zatnya sendiri. Seandainya baca subhanallah gitu aja apa dapat sunat? Sudah dapat sunat. Subhanallah itu ya. Jadi yang lebih sempurna yang tadi itu subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Seandainya subhanallah gitu saja sudah dapat kesunatan. Cuman khilaful aula. Kalau hanya subhanallah itu khilaful aula. Ada makruh, ada khilaful aula. Khilaful aula itu makruh ringan. Ulama mutaqaddimin tidak membedakan makruh dan khilaful aula. Mereka hanya membagi makruh itu ada dua. Ada makruh karaha khafifah, ada makruh karaha disma. Ada makruh karaha khafifah, ada makruh karaha disma. Makruh karaha khafifah, makruh ringan ya. Ada makruh berat. Itu dulu ulama dulu begitu.
Sama-sama tidak haram, antum melakukan tidak dosa, tapi kalau ditinggalkan niat nurut Allah, niat nurut Rasulullah SAW, antum dapat pahala. Itu karoha. Ada syadidah, ada khafifah. Ulama mutakhirin biar nggak ribet langsung dibedakan istilah itu. Ada makruh karoha syadidah, ya makruh itu aja sudah. Yang karoha syadidah disebut makruh, yang karoha khafifah disebut khilaful aula, dibedakan oleh mutakhirin. Nah, jadi kalau hanya subhanallah khilaful aula. Kalau nggak baca belas makruh. Antum nggak baca belas, baik ketika ruku itu makruh. I'tidal nggak baca dzikir sama sekali, makruh. Sujud nggak baca dzikir sama sekali, makruh. Julus baina sajdatain nggak baca dzikir sama sekali, makruh. Kayak tarawih, Allahu nggak baca. Nggak baca karena biar cepat diem tak sekurang subhanallah gitu, makruh. Oh ya wes, kalau gitu baca subhanallah gitu aja, dapat sunnah. Tapi di sisi lain kena khilaful aula. Antum dapat kesunahan baca subhanallah itu dapat pahala. Tapi di sisi lain membatasi hanya subhanallah itu khilaful aula. Ya, apa khilaful aula? Makruh ringan ya, makruh ringan. Boleh. Gimana? Yang enggak kena makruh apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau subhanallah saja khilaful aula. Kalau enggak baca belas, makruh. Ya? Baca satu kali cukup sudah, itu enggak kena makruh. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu sudah enggak kena makruh. Tapi afdalnya 3 kali. Itu afdalnya 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Ya. 3 kali. Lebih sempurna 5, lebih sempurna 7, 9, 11. Kata Imam Subki tidak terbatas 11, terserah antum mau baca berapa saja. Kalau sujud bacanya apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kok beda? Ya karena kita sholat itu mengikuti Rasulullah SAW, ya. Ikuti ittiba. Kita sholat itu ittiba. Ketika Allah menurunkan ayat fasabbih bismi rabbikal azim. Di mana? Surat Faqih ayat fasabbih bismi rabbikal azim. Rasulullah bilang, kan perintah untuk tasbih dan sifatnya al-azim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Rasulullah memerintahkan ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan zikir ini di rukuk kalian. Artinya di rukuk suruh baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihil azim bukan al-a'la. Kemudian ketika turun ayat sabbihisma rabbikal a'la, surat al-a'la ya. Nah, itu Rasulullah bilang ij'aluha fi sujudikum. Jadikan itu di sujud kalian. Hanya sujud subhana rabbiyal a'la, kalau rukuk subhana rabbiyal azim. Karena mengikuti Rasulullah SAW. Jangan dibolak-balik. Enggak batal, memang enggak batal, tapi tidak tiba. Kalau antum jadi imam yang enggak memenuhi syarat kemarin, enggak memenuhi syarat memanjangkan, cukup baca 3 itu aja semua. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Jangan ditambah apa-apa. Ya, itu kalau imam yang enggak memenuhi syarat tatwil. Ya, enggak memenuhi syarat tatwil. Tapi cukup itu saja. Untuk orang sholat sendiri silahkan mau rukuk 1 jam apa. Jadi imam yang memenuhi syarat takwil kemarin itu silahkan mau dipanjangkan. Atau jadi makmum. Untuk jadi makmum imamnya memanjangkan. Ya, daripada diem ya baca aja ditambahin. Nah, begitu. Wadah. Jadi kalau imam yang enggak memenuhi syarat takwil maka cukup subhana rabbiyal azim wa bihamdi berapa kali? 3 kali, jangan ditambah-tambahin. Nah, untuk yang sholat sendiri dan imam yang memenuhi syarat takwil ini, wa yazidul munfaridu. Orang sholat sendiri silakan nambahin. Wa imamu mahsudin. Imamnya makmum yang terbatas. Imamu makmumin mahsurin. Imamnya makmum yang terbatas yang rodu. Rodu bila apa? Bitakwil. Yang ridho untuk dipanjangkan. Sunat nambahin apa ini? Habis baca tadi itu subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali atau 11 kali, nambah ini Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa admi wa asabi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Sunat nambah ini Allahumma laka raka'tu, ya Allah hanya kepadamu kami rukuk, saya rukuk. Wa bika amantu, hanya kepadamu aku beriman. Wa laka aslamtu, hanya kepadamu aku Islam pasrah. Khasya'alaka sam'i,
khusyuk kepadamu pendengaranku, penglihatanku, sama didahulukan daripada basar karena afdal. Orang melihat tapi tuli, tidak terlalu banyak faedah. Mending mendengar walaupun buta, dia masih bisa mendengar ketika diajari lebih mudah daripada buta bisa melihat tapi itu tuli, lebih susah ngajarinya, semua serba pakai peraga ya. Alhamdulillah kita dikasih jodoh, bisa dicabut kapan pun kalau Masallallahu apa dan juga harus sabar. Jadi alhamdulillah karena itu dijaga. Ini nikmat yang besar mata ini. Dan sering jangankan syukur, sadar pernah. Sadar kalau ini nikmat besar itu nggak pernah. Apalagi syukur. Makanya gara-gara nggak sadar ini nikmat, gara-gara nggak syukur, akhirnya nggak dijaga untuk maksiat. Telinga dijaga, nikmat yang sangat besar. Nah, yang menyadari itu yang kehilangan, yang nggak punya pendengaran, nggak punya penglihatan, baru sadar ternyata itu nikmat yang sangat besar. Selama ini kita hanya meyakini nikmat besar itu kalau punya mobil mewah, istana yang megah. Antum kalau tahu seperti apa tersisanya orang buta, maka antum ditukar dengan harta yang sebanyak itu atau berlipat-lipat, antum nggak mau. Berarti antum lebih kaya ya, dibanding orang kaya yang tapi tidak normal penglihatannya, pendengarannya. Nikmat sangat besar, cuman sering nggak kita sadari, apalagi syukur sadar aja enggak. Nah karena itu dijaga. Khasya'alaka sam'i, khusyuk kepadamu pendengaranku, penglihatanku, wa mukhi, otak atau sumsumku, wa azmi, tulangku, wa asabi, urat syarafnya, asabi, uratku, wa mastaqallat bihi qadami, dan seluruh yang dibawa oleh tapak kaki. Apa yang dibawa oleh tapak kaki? Seluruh badannya, dari kepala sampai kaki, semuanya disanggah dibawa oleh kaki. Artinya seluruh badanku khusyuk kepadamu ya Rabb. Lillahi rabbil alamin, khusyuk kepadamu. Lillahi rabbil alamin, kepada Allah Tuhan semesta alam. Dan sunat ditambahi juga bagi yang tadi itu, ditambahi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma firli subuhul qudus rabbul malaikati war ruh. Sunat ditambahi. Tapi sekali lagi nambah ini Allahumma laka raka'tu ila akhirih ini bagi orang salat sendiri, atau disarannya itu wa ma'mumun tawwala imamuhu, atau makmum yang imamnya memanjangkan bacaan, jangan diam ya, baca yang ditambahin ya, ditambah ini. Atau itu wa imamu mahsurin radu, imam yang makmumnya terbatas dan ridho. Berapa syaratnya? Itu hafalkan kayak Fatihah itu, syaratnya terpilih. Jadi imam itu boleh memanjangkan, sunat memanjangkan kalau memenuhi syarat yang kemarin itu. Kalau tidak memenuhi syarat kemarin itu bisa kena makruh ya. Apa syaratnya? Pertama, makmumnya mahsurin, terbatas. Kemudian kedua, radu bid takwil, ridho untuk dipanjangkan. Ridhonya apa, cukup sujudan apa harus nutfah? Menurut Ibnu Hajar semua hal itu cukup diam apa harus nutkon, harus ngomong apa cukup diam-diaman, harus menurut ya harus ngomong. Kata Ibnu Hajar harus ngomong ya enggak ada diam kalau korenannya menunjukkan iya mengangguk misalnya, dan ngangguknya kelihatan wajahnya itu dari hati ya. Nah, itu ya kelihatan orang mengangguk dari hati atau enggak dari hati itu kelihatan. Ridho yang enggak dari hati itu kelihatan kalau kata Mbak ya harusnya pada waktunya sarapan. Jadi kelihatan aja. Nah, itu contoh ridho yang enggak dari hati ya. Ridhonya harus nukon, kata Imam Ibnu Hajar. Kata Imam Romli enggak harus untuk Radu bitabil nukon. Terus apa lagi caranya? Di masjidin ghairi madrub, masjidnya bukan masjid pinggir jalan yang sering disinggahi orangnya, masjid di kampung yang
jamaah ya itu orangnya, nggak ada orang mampir salat di situ ya. Terus apa? Nah, sebelum itu Allah ya ta'ala bi'ainihim hak. Gitu. Jadi makmum-makmum yang diminta ridhonya itu tidak terikat hak dengan orang lain, misalnya pegawai, ya pembantu, itu yang waktunya bekerja. Nah itu jangan dipanjangkan. Terus apa lagi? Ada tambahannya lagi kemarin? Hendaknya tidak bertambah makmum kecuali yang diminta ridho tadi. Allah ya ta'ala ghairuhum, ya tidak bertambah lagi dari yang tadi dimintai ridho. Misalnya tadi yang diminta ridho 10 orang, takbir setelah masuk dalam sholat ada makmum lain datang, nggak boleh panjangkan, jangan dipanjangkan. Kenapa? Bisa jadi yang satu ini nggak ridho, sholat sendiri telat, nggak tahu urusan, nggak. Kita menghargai dia, kita menghargai dia. Jangan dipanjangkan. Wadah ya, Allah ya ta'ala ghairuhum, jadi tidak bertambah lagi dari yang awal yang sudah dimintai ridho. Wadah. Nah, di sini juga begitu. Nah, di kitab-kitab mesti ibaratnya begini dok. Wa imamu mahsurin aradu. Makmumnya terbatas dan ridho. Gitu dok. Rata-rata ibaratnya begitu. Nah, dilengkapi dengan itu. Itu yang lengkap ya. Itu hafalkan kayak Fatihah. Hafalkan Fatihah. Karena akan terus terulang itu. Semua takbir apapun harus memenuhi syarat tersebut. Soal kalau makmumnya nggak tahu, kalau makmumnya nggak tambah, ya nggak apa-apa, nggak tahu. Salah sendiri makmum yang baru nggak ngasih tahu ya, nggak sekolah. Ada lagi. kalau imam sengaja memanjakan untuk nunggu makmum, memanjakan rukun. Nanti akan ada pembahasan itu di bab jamaah nanti. Jadi memanjangkan bagi imam itu sunnah dengan syarat-syarat. Memanjangkan itu khusus ketika rukuk, yang makmum yang lambat ini rukuk di rukuk, atau di iktidal terakhir yang makmum mengikuti jamaah jangan salam dulu ya. Tahu ada mau telat-telat itu yang begitu kan. Untuk kasih mandek ya tunggu biar kasihan, biar mengikuti jamaah. Antum kalau salam dia tak mengikuti jamaah, kalau antum belum salam lumayan, walaupun mengikuti akhir-akhirnya aja ya itu mengikuti. Tapi dengan syarat-syarat nanti kalau nggak kebiasaan. Kalau kebiasaan sengaja tinggal. Itu kalau nggak kebiasaan itu ditunggu. Ada syarat-syaratnya nanti di bab jamaah insyaallah. Bismillah. Fadal ada lagi. Jadi imam itu memanjangkan ya tidak dengan syarat. Kalau nak syarat kita tambahin sedikit, masuk sedikit iktidal, kita baca sebentar ya. Faslun. Nah ini sunnah-sunnahnya iktidal sekarang. Nah, iktidal minimalnya kemarin ya. Pokok bangun dari rukuk ke posisi semula sebelum rukuk. Kalau sebelum rukuk berdiri ya balik berdiri. Kalau sebelum rukuk duduk ya balik duduk seperti itu. Nah, balik. Just pokok balik diem sepuran tumani dan harus tegak ya, harus tegak. Itu minimalnya kita sudah kita bahas di rukunnya salat. Sekarang iktidal yang sempurna. Wa yusannu idza rafa'a ra'sahu lil iktidal ayyaqula sami'allahu liman hamidah. Sunnah ketika dia bangun dari iktidal, dari mengangkat kepala untuk iktidal, bersamaan dengan permulaan mengangkat kepala, tidak nunggu tegak. Bersamaan dengan bangun ini sami'allahu liman hamidah ya. Jadi dari permulaan bangun sami'allahu liman hamidah, bukan bangun dulu begini diam sami'allahu liman hamidah. Enggak. Bersamaan dengan mengangkat kepala itu sudah mulai baca apa? Sami'allahu liman hamidah. Enggak wajib, atau enggak baca itu juga tidak ada masalah. Nah, dan kemarin sudah terangkan kenapa kok iktidal itu istimewa, yang lain semuanya takbir, khusus iktidal bacanya apa? Sami'allahu liman hamidah. Gara-gara kisahnya siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
Sami'allahu liman hamidah. Nah, sunat itu. Nanti kalau udah tegak baca apa? Ini fa idza stawa qa'iman, kalau sudah berdiri tegak, sudah tegak berdiri, baca ini. Qal, dia baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati atau mil'as samawati, sama-sama boleh. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini kalau sudah tegak. Kalau bangun itu sami'allahu liman hamidah, baik makmum atau imam atau salat sendiri, karena itu termasuk salah kaprah. Imamnya sami'allahu liman hamidah, mubalik di bawah belakangnya apa? Rabbana walakal hamd, gitu ya. Enggak, nanti itu aja kalau udah tegak aja inti aja. Bangun jangan baca itu. Gitu. Kalau bangun baca sami'allahu liman hamidah juga, imam sami'allahu liman hamidah, mubaliknya apa? Sami'allahu liman hamidah. Gitu. Keras karena sebagai mubalik itu pun kalau diperlukan, kalau nggak diperlukan ngapain? Untuk terdengar suaranya kencang, itu ngapain nanti mubalik? Kalau diperlukan aja. Nah, kalau udah tegak baru fa'idas tawa iman. Kalau udah tegak, baik dia makmum, imam atau salah sendiri, baru baca Rabbana lakal hamdu. Ada dulu riwayatnya macam-macam. Rabbana lakal hamdu, ada yang Rabbana walakal hamdu, semuanya sama-sama benar ya. Kok lakal hamdu? Ini kok dimahal dromnya ini lakal hamdu, ada wawunya. Tidak percaya salah aja. Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, ada yang ditambahi Allahumma. Allahumma rabbana lakal hamdu atau Allahumma rabbana walakal hamdu. Diganti alhamdulillah rabbina juga boleh. Yang paling afdol ya yang di matan itu. Rabbana lakal hamdu. Itu yang paling afdol. Sunnah ditambahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Sunnah ditambahi seperti itu. Wadah ya. Kapan ini? Kalau sudah tegak. Rabbana lakal hamdu. Wahai Tuhan kami, hanya bagimu segala puji. Mil as-samawati, yang memenuhi seluruh langit, wa mil al-ardi, memenuhi bumi, wa mil amasyita min syai'in ba'du, dan memenuhi semua selain langit dan bumi. Apapun setelah langit dan bumi, artinya selain langit dan bumi, memenuhi kursi, memenuhi arash, memenuhi alam-alam lain yang kita tidak tahu ya. Nah, artinya pujian yang sangat banyak. Pujian yang sangat banyak. Mil'a ini bisa rofa, bisa nasab. Kalau rofa jadi sifatnya hamdu. Rabbana lakal hamdu. Hamdu irabnya apa? Irabnya apa lakal hamdu? Rofa. Jadi apa? Jadi mubtada lakal hamdu, laka khobar alhamdu mubtada rofa. Mil'u sifatnya hamdu, pujian yang memenuhi langit. Nah, makanya mil'u rofa. Kalau dibaca nasab jadi hal. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in. Sama-sama benar ya, sama-sama boleh. Itu. Jadi sifat berarti rofa, kalau jadi hal berarti nasab. Ini walaupun imam yang enggak memenuhi syarat takwil, yang dibaca itu Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi enggak hanya Rabbana lakal hamdu titik. Mil as-samawati ini tambahan, itu baik bagi makmum atau imam yang enggak memenuhi syarat takwil. Yang utama begitu. Ada sebagian ulama kalau imam enggak memenuhi syarat takwil cukup Rabbana lakal hamdu. Rukuk sudah, sujud sudah ya. Jadi kalau imam tidak mensyarat takwil, hanya Rabbana lakal hamdu, tidak usah mil as-samawati, tidak usah. Tapi yang utama seperti di Tufa dan yang lain-lain, enggak, hatta imam yang tidak mensyarat ya tetap baca mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, baru ini wa yazidul munfaridu. Lah ini khusus ini untuk imam yang memenuhi syarat. Wa yazidul munfarid wa imam wa munfaridu wa imamu mahsurina radu. Nah, ini khusus orang yang salat sendiri atau makmum yang imamnya memanjangkan atau imam yang memenuhi syarat, imam yang makmumnya terbatas dan ridho untuk
Panjangan syaratnya apa? Mahsurin, rodubit, tadwil, nukon, indabni, hajar. Kemudian apa? Fi masjidin ghairi matrukin, wala yata'allaq bi'ainihim haq. Terus wala yatra ghairuhum, ya. Wala yatra ghairuhum. Itu syaratnya. Nah, itu selalu terulang. Lah kalau orang salat sendiri atau makmum yang imam yang memanjangkan bacaan atau imam yang memenuhi syarat takbir, baru sunat nambah ini. Ahlus sana atau ahlas sana, bisa rafa bisa masuk. Ahlus sana wal majid. Ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd. La mani'a lima atait wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah, ini khususnya enggak semua boleh nambah ini. Yang enggak jangan nambah ini siapa? Imam yang enggak memenuhi syarat takbir. Salat sendiri terserah. Itu. Makmum yang imamnya memanjangkan terserah. Antum jadi makmum. Sudah selesai baca mil as-samawati tadi itu, imamnya belum bangun, ya tambah ini daripada diam, jangan diam. Ahlus sana wal majid, ya. Itu. Ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd la mani'a lima atait wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ahlus sana bisa rafa, bisa nasab. Kalau nasab jadi nida munada. Ya ahlas sana. Ya. Karena munadamu mudhof kan? Nasab kan? Ya ahlas sana. Ya, jadi kalau dibaca nasab ngira-ngirakan ya. Ya ahlas sana. Wahai Allah yang berhak memiliki pujian. Atau ahlus sana rafa. Kalau rafa apa? Jadi khobar, mubtada'nya dibuang. Ai anta ahlus sana. Engkau ya Rabb ahlus sana. Wadah ya? Jadi bisa rafa, bisa nasab. Kalau nasab jadi apa? Nida. Kalau rafa jadi apa? Khobar dari mubtada' yang mengqaddar anta ahlus sana. Asana pujian al-madah. Wal majid. Al-majid itu al-'azamah. Al-'azamah tadi apa? Al-'azim itu apa? Al-kamil datan wasifat, yang sempurna dat dan sifatnya. Wal karam itu al-majid. Jadi al-majid itu al-'azamah plus al-karam. Semua beda itu. Bahasa Arab itu walaupun kita nerjemahnya bahasa Indonesia kadang sering sama, sebenarnya hakikatnya kalau diperdalam itu memiliki perbedaan. Karena itu kalau ingin nerjemah itu detail ya harus pengalaman sarahnya lafaz-lafaz itu ya. Nah, kalau enggak modal kamus biasa ya enggak bisa. Tidak cukup kamus. Tidak cukup kamus. Kayak al-majid ini. Sering kita ngartikan keagungan. Apa bedanya dengan al-'azamah? Tidak. Al-majid ini al-'azamah wal karam. Kesempurnaan dat dan sifat dan al-karam. Kedermawanan. Ahaqqu ma qala al-'abd. Sesuatu paling benar yang diucapkan oleh seorang hamba. Ahaqqu ma qala al-'abd. Ini ahaqqu ini mubtada. Ahaqqu khabarnya nanti lamani alima akain itu khabarnya. Ahaqqu ma qala al-'abd. Paling benarnya sesuatu yang diucapkan oleh seorang hamba. Wa kulluna laka 'abd, ini jumlah mu'taridah. Jumlah mu'taridah itu jumlah yang memisah antara dua hal yang saling berkaitan. Antara mubtada dan khabar dipisah oleh jumlah. Itu namanya jumlah mu'taridah, jumlah penghalang. Ya, penghalang antara mubtada dengan khabar. Pemisah antara fi'il dengan fa'il. Nah, kayak begitu. Itu namanya jumlah mu'taridah. Paham ya? Ini jumlah mu'taridah. Ahaqqu ma qala al-'abd. Paling benarnya sesuatu yang diucapkan oleh seorang hamba. Wa kulluna laka 'abd. Dan kita semua adalah hamba-Mu ya Rabb. Apa paling benarnya ucapan yang dikatakan oleh seorang hamba? Ini ucapan la mani'a lima atain. Tidak ada siapapun yang bisa mencegah apapun yang kau beri. Kalau Allah berkehendak memberi kita, tidak akan ada yang bisa menghalangi. Sedunia menghalangi ente bakal capek. Jadi gak usah marah pada orang. Misalnya antum itu ada orang mau ngasih antum, gara-gara omongan sebagian orang akhirnya tidak sampai ke antum. Jangan marah ke orang itu. Kenapa? Allah berkehendak tidak ngasih antum. Kalau Allah berkehendak, jangankan satu orang, sedunia
tidak bisa menghalangi. Sedunia tidak bisa menghalangi. Jadi berarti itu Allah tidak berkehendak untuk ngasih. Udah nggak usah marah orang, ngapain marah orang? Orang tidak berdaya apa ya. Lamani alima apa, tidak ada satupun yang bisa mencegah apa yang kau beri Allah. Sebaliknya, walamutia lima manata, tidak ada yang bisa memberi apa yang kau cegah ya Allah. Jadi kalau Allah berkehendak untuk mencegah, hatta sedunia mau ngasih antum bekerja sama, tidak sampai. Ya. Walamutia lima manata, maka semuanya hakikatnya dari Allah. Kalau kita dapat sesuatu berarti itu dari Allah. Kalau kita nggak dapat, itu karena Allah nggak berkehendak, bukan karena dihalangi orang. Karena itu tidak usah marah kepada orang. Cuman antum jangan menjadi sebab juga ya. Jangan menjadi sebab seperti itu. Walaupun hakikatnya antum tidak melakukan itu tetap tidak sampai ya. Nah, tapi jangan antum yang jadi sebab gitu. Wala mutia lima manata, wala yanfa'u dzal jaddi. Nah, tidak bermanfaat dzal jaddi ini maf'ul. Kepada orang yang memiliki al-jadd. Al-jadd itu apa? Al-ghina wal mal. Dzal jaddi ay sahibul ghina wal mal, atau sahib al-hasab wan nasab, bisa diartikan begitu. Al-jadd itu diartikan al-ghina wal mal, kekayaan, harta benda, atau al-jadd itu diartikan al-hasab wan nasab, kebaikan orang tua, kebaikan leluhur, nasab yang baik. Itu al-jadd. Tidak bermanfaat untuk orang yang memiliki kekayaan dan harta. Itu walayan fa'udal jadi mingka darimu ya Rob al-jadd, kekayaannya. Orang yang memiliki harta, orang yang memiliki kekayaan tidak akan bermanfaat untuk dia di sisi Allah. Yang bermanfaat untuk dia di sisi Allah Pak, ridhonya Allah. Jadi jangan sombong dengan kekayaan, jangan menyombongkan harta. Tidak bermanfaat di sisi Allah. Yang bermanfaat di sisi Allah Pak, ridhonya Allah, rahmatnya Allah. Begitu juga kalau memiliki nasab yang baik, orang tuanya itu datuk-datuknya memiliki manaqib yang baik, jangan mengandalkan itu tidak manfaat untuk ente di sisi Allah. Yang bermanfaat kalau itu diridhoi oleh Allah. Ente nasabnya baik diridhoi oleh Allah. Ya, keturunan datuk-datuk ente amalnya bagus-bagus, dikenal kebaikannya. Ente dapat ridhonya Allah, rahmatnya Allah. Ya khair. Tapi kalau enggak, kita sering diceritai bagaimana putranya Nabi Nuh, ya, anaknya Nabi Nuh tenggelam. Kenapa? Tidak dapat ridhonya Allah, tidak dapat rahmatnya Allah. Nah, itu tenggelam. Karena itu jangan menyombongkan harta, kekayaan, nasab, hasab, jangan disombongkan. Tapi berusahalah kita mendapatkan rahmat dan ridho Allah. Kita senang ketika menjadi keturunan orang baik, karena biasanya nasab itu membantu kita untuk baik. Jadi nasab itu kita senang karena nasab yang baik akan membantu kita untuk jadi baik. Cuman kalau antum tidak berusaha baik, percuma nasabnya. Antum tidak berusaha baik, jangan menyombongkan nasab. Nah, jadikanlah nasab yang baik itu sebagai pemicu kita untuk lebih semangat, agar kita sesuai dengan leluhur kita. Jangan jadi nasab itu, dulu Walidi sering bilang, rahimahullah, beliau bilang nasab itu jadikanlah tameng, jangan jadikan topeng. Topeng untuk menutupi keburukan kita. Kita buruk, kita tutupi dengan nasab kita. Tidak, tapi jadikan tameng, perisai yang menjaga kita dari hal-hal yang tidak layak. Antum punya nasab yang baik, jadikan nasab ini perisai untuk antum menghindari hal-hal yang buruk. Hal-hal yang tidak buruk ini ditangkal dengan nasab kita. Saya nasabnya baik, masa saya melakukan hal-hal yang tidak layak? Berarti saya menodai nasab saya. Jadikan perisai, pelindung untuk melindungi diri kita dari hal-hal yang tidak pantas. Jangan dijadikan topeng untuk menutupi keburukan kita, atau istilah buruk kita, jadikan selimut ya untuk menutupi penyakit kita. Ya, jangan jadikan nasab sebagai topeng, tapi jadikan tameng. Nah, gitu. Nah, itu maksudnya wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, tidak bermanfaat kepada orang yang memiliki kekayaan, harta, hasab, nasab dari Allah kekayaannya.
ke hartanya, hasabnya, nasabnya enggak. Yang bermanfaat apa? Ridha dan rahmat Allah. Ridha dan rahmat Allah. Tapi hal-hal kayak gitu jangan terus kemudian kita dengan ini kita melecehkan nasab orang lain. Orang yang sebenarnya kita jadi mati, tidak manfaat nasab ente. Ente dapat ridha enggak? Jangan untuk pilih orang lain, untuk kita sendiri. Nah, kebiasaan kita itu kadang gitu, kadang-kadang sakar biasa. Ente hakam ihya, namanya dia orang itu dalam model begitu. Ihya basulah maksud, dibuatnya orang. Dibuatnya orang. Ente dengan baca ihya, nyaci maki ulama su, ente juhala su. Kalau begitu ya jahil su. Oh, parah ini ya. Imam Ghazali ngomentari ulama su, terus ente gak dijadikan untuk ngajar. Ente merasa jadi ulama su gak layak. Ente berarti merasa alim ya. Kemudian baca ulama su, astagfirullah. Ente memang ulama. Waduh. Jangan begitu modalnya. Baca keterangan tentang ulama su. Waduh ya, ini ulama su dicaci maki kayak gimana kalau seperti saya jual su ini ya. Itu harusnya begitu. Malah dipenyerang orang lain yang merasa alim akhiratnya. Ente jual su. Jangan ketika baca apa, dengar ceramah atau apa, jangan dilempar ke orang. Buat untuk introspeksi diri. Karena itu guru kita sangat tak senang ketika beliau menjelaskan tentang sifat yang buruk. Kembalikan pada diri sendiri. Itu saya, begitu loh. Saya yang dimaksud. Jangan dilempar-lempar ke orang. Jangan dilempar-lempar ke orang, itu paling tak senang. Kebiasaan itu tanda ada tarbiyah benar. Ya, kalau ada orang itu tarbiyahnya nggak benar. Ternyata tidak mendapatkan tarbiyah sama sekali. Karena itu penting sekali murabbi, itu penting sekali yang bukan hanya nyekoki kita pengetahuan, tapi juga menuntun kita untuk sesuai dengan ilmu yang kita pelajari. Jadi lamanya 5, baik walaupun 5. Nah, intinya semuanya dari Allah. Dan sering guru kita menceritakan Habib Muhsin bin Alwi Asgaf, salah satu pembesar ulama Uliya bin Hadramut Usuli. Jadi dia sebesar ulama di waktunya, di zamannya. Habib Muhsin bin Alwi Asgaf. Beliau itu masya Allah orang yang alim, saleh, di baril aulia, cuman fakir sekali. Keluarganya banyak, hidupnya kekurangan dari sisi materi. Itu kekurangan. Sering kadang nggak makan di rumahnya. Beliau itu kalau bikin daras, ada murid itu kaya. Sebagian orang kaya ikut majelisnya beliau. Setiap datang majelisnya beliau mesti nawari. Tapi antum perlu hajat apa? Bisa belajar alhamdulillah. Sementara nggak ada hajat. Tapi kalau antum ada hajat ngomong aja ke saya. Ini orang kaya ini ya. Ini miliarder lah, gampang dengan istilah kita. Itu ngomong ke saya. Hadir majelis lagi ngomong gitu lagi. Habib masya Allah afif orangnya. Itu nggak tomak ke harta orang. Jadi nggak tomak, ditawari, bukan minta, ditawari. Syukran jazakallahu khair. Jazakallahu khair, alhamdulillah berkecukupan. Terus nawari. Nggak pernah begitu. Setiap ketemu mesti nawari. Suatu ketika Habib ini kepepet. Keluarganya banyak, gak ada yang dimakan. Betul-betul kelaparan isi rumah itu. Kepepet, betul-betul kepepet. Akhirnya beliau ingat, ada yang biasanya di masjid itu orang kaya. Ma'ruf memang di sini dia kaya raya. Itu ma'ruf kaya raya. Dia fulani selalu nawari saya. Coba saya datang ke situ, utang bukan minta, mau utang serius, bukan utang berharap nggak usah dibayar. Memang utang mau bayar, utang serius, bukan kepingin digratiskan, enggak. Utang, memang mau utang. Akhirnya berangkat ke sana, usia. Insya Allah di situ nanti ada solusi. Berangkat sama putrinya, yang masih kecil, putrinya itu masih kecil, belum balik. Pergi ke rumah orang yang kaya tadi, ketuk pintu. Sebenarnya luar biasa. Nanti, masya Allah.
ada apa antum kok kesini kok repot-repot, harusnya antum nyuruh orang biar saya yang datang. Masya Allah. Antum nggak usah repot-repot kesini, habis cukup antum nyuruh orang. Kalau sekarang yang sekolah itu telepon aja itu. Kalau antum tidak ada pulsa nanti kan tekan nomor 1 kan dibebankan ke saya biaya. Antum kalau perlu apa-apa cukup nyuruh orang biar saya datang. Ada apa? Enggak. Nah, saya ini pas kepepet. Antum, masya Allah, terima kasih banyak. Selama ini selalu nawari kalau ada apa-apa suruh ngomong. Gitu. Nah, sekarang saya ini terpaksa betul-betul kepepet. Ada pergi. Oh Habib, ada apa Habib? Gitu. Saya mau utang. Bukan mau minta. Mau utang nggak banyak utangnya. Bagi dia nggak banyak. Bagi dia orang yang saya itu tidak banyak. Mau utang sekian. Antum datang pas kondisi nggak tepat. Anak pas nggak ada uang sama sekali Habib. Pas nggak ada uang sama sekali. Ya apa ini? Padahal dia itu kaya raya masuk. Tidak mungkin lah gak punya itu, tidak mungkin. Cuma segitu. Gampangnya datang ke milioner utang 1 juta. Tidak punya. Mungkin orang rumah megah, mobilnya mewah, utang 1 juta, 5 juta nggak punya mungkin. Itu antum tidak tepat hatinya pas ini segala repot, ini harga dolar tidak stabil segala macam kayak gitu. Alasannya semuanya Al-Hafu Habib tidak bisa membantu utang ini. Kaget. Selalu menawarkan ini datang nggak minta utang, alasannya 1001 alasan disampaikan. Akhirnya beliau itu agak berubah wajahnya, yang manusiawi. Kaget karena ini mau utang bukan mau minta Bapak seperti ini. Selama ini nawarkan yes lah yes. Beliau tak ngomong kayak gitu ini. Akhirnya beliau pulang itu dengan perasaan kecewa. Putrinya yang masih kecil tadi melihat wajahnya. Dia tanya, "Pak, kenapa wajahnya berubah? Apa kecewa dengan kejawaban orang tadi?" Kata putrinya, "Tidak usah begitu, itu dengarkan Pak." Putrinya yang masih kecil itu berarti tadi malam Allah bisikin dia, Allah ngasih tahu ke dia besok ada musuh bilang mau kesini mau utang, jangan dikasih. Jangan dikasih. Nah, dia gak berdaya, dia dikasih oleh Allah, dikehendaki seperti itu untuk tidak ngasih. Udah semuanya dari Allah, langsung seketika bahagia luar biasa. Habib itu susahnya langsung hilang. Kenapa? Punya putri yang masih kecil tapi betul-betul meresapi lamani alimautait wala mu'ti lima manaka wala yang fa'u berjati mikal. Jadi putri yang masih kecil, kapan usia TPG sudah bisa ngomong seperti itu, senangnya luar biasa. Ini lebih berharga dibanding dunia seisinya. Kalau kita modelnya kamu. Tapi Habib ini luar biasa, senangnya luar biasa. Langsung hilang semua, tidak kepikiran dengan masalah hilang total semuanya. Hilang total. Semuanya hilang. Langsung nggak ada pikiran apapun. Pulang dengan penuh semangat, bahagia, pesan ke keluarganya. Awas ya, putri ini istimewa ini. Perhatikan, istimewa anak-anak ini. Tidak sama seperti yang lain, istimewa anak-anak. Akhirnya diperhatikan, diistimewakan. Kemudian menikah, sampai gede menikah. Dunianya orang-orang hebat semua. Jadinya itu. Ya. Lamanya 5 teh, walamnya 5 manaka. Ini kalau terus kita ingat-ingat, makanya sering dibaca. Kalau sholat sendiri ya, sholat sendiri atau imam yang rajin, sholat sunat misalnya. Antum sholat sunat, kalau sholat fardu ya jangan sholat sendiri. Ya, sholat sunat antum baca itu biar terus meresap. Nah, setiap habis sholat juga kita baca ya. Apa setelah sholat? Allahumma la ilaha illa anta wa la ilaha illa anta terus kita baca, kita resapi, jangan hanya dibaca itu toh. Kadang baca nggak jelas, ya baca nggak jelas, kecepatan. Nah itu udah kita resapi namanya, biar betul-betul bisa meresap ke dalam hati kita, menjadi jalan hidup kita.
Kalau seperti itu kita nggak akan pernah jengkel ke orang, nggak akan pernah jengkel ke orang. Antum biasanya misalnya dapat sumber rezeki dari A, kemudian terputus gara-gara sebagian orang atau dari sana, udah berarti Allah tidak menghendaki. Kalau Allah menghendaki, tertutup dari situ akan terbuka jalan yang lain. Yakin begitu. Dengan begitu adem, antum tidak akan benci kepada siapapun, tidak akan marah kepada siapapun. Kalau tidak ada jalan lain, berarti memang Allah menghendaki untuk memutus itu. Imma karena dosa yang kita lakukan, imma karena tidak maslahat untuk kita. Tidak maslahat. Jadi maslahatnya kita tidak dapat itu. Dan imma karena tidak maslahat bagi kita, imma karena dosa yang kita lakukan. Maksiat itu juga menutup jalan istighfar. Nah, ini kalau kita resapi betul-betul, nah, itu tidak akan punya jengkel. Ketika kita sudah berusaha untuk meresapi ini, tapi masih ada namanya manusia, perasaannya itu mendorong dia, nafsunya dia mendorong kerapunan. Antum terdorong untuk jengkel kan seperti itu kan ya? Padahal antum sudah ulang-ulang dikit lamanya 5 antum kepingin meresapi itu, tapi nggak bisa masuk lagi, masih ada jengkel ke orang. Apa yang harus antum lakukan? Kembali ke Rasulullah SAW. Minta tolong ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, katakan adribi ya Rasulullah. Ya Allah, aku tidak berdaya. Bantu aku wahai Rasulullah SAW. Kenapa tidak kepada Allah? Kepada Rasulullah juga berarti kepada Allah. Kenapa tidak ada rahmat yang bisa sampai kepada kita? Ridhonya hati kita kepada qada dan qadarnya Allah itu rahmat yang sangat besar. Tidak ada satupun rahmat dari Allah yang bisa sampai kepada kita kecuali pasti melalui perantara Rasulullah SAW. Setelah dari Rasulullah cuma langsung ke kita, cuma lewat perantara yang lain. Tapi mau tidak mau pasti harus melalui Rasulullah SAW. Tidak ada satupun makhluk, baik itu malaikat, hatta malaikat Jibril, Ambiya wa Rasul, hatta nabi-nabi yang ulul azim. Gak ada yang bisa menerima rahmat langsung dari Allah kecuali melalui perantara Rasulullah SAW. Tidak bisa, nggak bisa. Hanya Rasulullah satu-satunya yang bisa menerima langsung dari Allah. Itu. Wama kata Imam Abdus Salam Ibn Mashish, dia punya salawat yang sangat masyhur, salawat al-Mashishiyah. Beliau dalam salawat itu mengatakan, wa ma min syai'in illa wa huwa bihi manut illa lal wasita la dhahaba kama ila al-musa. Wa ma min syai'in, tidak ada satu pun illa wa huwa bihi manut, kecuali itu pasti bertakluk, berhubungan dengan Rasulullah SAW. Pasti dari Allah, semuanya dari Allah, tapi pasti melalui jalur Rasulullah SAW. Inna ma'ana qasim wallahu yu'ti hadith. Inna ma'ana qasim, sesungguhnya ini yang membagi-bagikan, yang ngasih Allah, tapi yang membagi-bagikan Rasulullah SAW. Pasti melalui Rasulullah. Setelah dari Rasulullah mungkin langsung kita, mungkin lewat perantara-perantara yang lain, tapi pasti mau nggak mau dari Rasulullah SAW. Wa manusia ini illa wa huwa bihi manut illa lal wasita, karena jika tidak ada wasita, perantara antara kita dengan Allah, la dhahaba kama qila, la dhahaba fi'il al-mausud fa'il, dikasih kama qila atau apa namanya itu, jumlah apa? Jumlah mu'tarid ya. Maka akan hilang sebagaimana dikatakan al-mausud kita. Kita lenyap kalau sampai tidak ada wasita ya. Dia mau tidak mau harus udah iltija kepada Rasulullah SAW, minta tolong, tawassul dengan Rasulullah SAW dengan penuh harapan, dan ridho kepada qada-qadarnya Allah itu termasuk akhlak mulia, akhlak bahkan puncak akhlak mulia. Nah itu, wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud, tidak ada satu pun akhlak mulia yang dimiliki oleh seluruh makhluk illa wa huwa mutalaqqan, itu diambil Anzailul wujud sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Manusia begitu, manusiawi. Nafsu kita itu terus begitu. Kita sudah berusaha untuk nafsu kita bisiki. Bisiki gitu terus gitu. Muncul hasad orang. Kita sudah berusaha, ada orang dapat nikmat. Kita diajari tidak boleh hasad kan. Tapi nafsu kita, nafsu model kayak gitu kita, maksudnya masih murabbalah ya.
Nah, jadi terus kepingin hasil muncul, lihat lima orang lain hasil. Kita udah berusaha, alhamdulillah, ta'awud segala macam, si aja diwiju. Udah kembali ke Rasulullah SAW. Jadikan Rasulullah wasillah kita. Ya Rasulullah, adribni. Qadaqat hinati adribni ya Rasulullah. Itu. Perbanyak sholawat. Diniati agar supaya hati kita ini dibersihkan dengan barokah ittisal kita dengan Rasulullah. Perbanyak sibukkan diri dengan sholawat. Nah, ini sudah di penghujung Rabiul Awal ini ya. Nah, sudah tidak sampai seminggu ya, sisa Rabiul Awal sudah sedikit. Nah, jangan sampai belum punya istiqomah sholawat. Harus punya istiqomah yang setiap hari, bukan hanya pas semangat aja, setiap hari rutin. Dimulai dari yang kira-kira kita bisa istiqomah, jangan langsung 10.000, tapi itu sekali toh, tidak lagi. Lebih afdal untuk tiap hari 500 daripada 10.000 sekali. Rutin kan. Pas tadi dalam kondisi yang kayak tadi itu galau itu tidak bisa melawan nafsu, perbanyak apa-apa untuk dikhususkan untuk menghilangkan itu ya. Tapi tetap ada istiqomah yang setiap hari dijaga 300 atau 500 atau 1000. Dikatakan oleh para ulama minimal memperbanyak sholawat itu kalau bagi masyarakat awam bukan salib, bukan orang yang ingin punya hubungan istimewa dengan Rasulullah SAW, itu ya 300. Orang yang pokoknya muslim ya, pokok muslim itu minimal 300. Kalau antum ingin punya hubungan khusus dengan Rasulullah, jangan pernah kurang dari 1000. Seperti guru kita kan memerintahkan berapa setiap hari? 1000. Itu kalau antum ingin punya hubungan khusus dengan Rasulullah SAW. Istimewa. Semua punya hubungan, tapi yang istimewa khusus yaitu istiqomah setiap hari baca sholawat 1000 murni karena kepingin punya hubungan khusus dengan Rasulullah, bukan diniati kepingin lunas utang, bukan kepingin dikuatkan hafalan, bukan karena ingin dilancarkan rizki, bukan tanpa alasannya satu, kepingin punya hubungan khusus dengan Rasulullah. Rutin setiap hari ada hajat khusus atau ada hajat khusus itu kita baca untuk menjaga hubungan dengan Rasulullah 1000, jangan kurangnya. Kalau pokok muslim bukan salib, bukan itu 300. Atau dengan sholawat yang singkat dengan domir misalnya Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi, itu 1000 tidak sampai 1 jam paling berat ya, 1000 tidak sampai setengah jam. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi, Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi, Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi. Nanti sholawat yang lain juga dibaca, itu yang rutin ya, seperti itu. Atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Wallahu a'lam bishawab.